Oke semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas lebih lanjut apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya maksud saya. Kita akan mencoba membuat RESTful web service dengan contoh kasus kalkulator. Jadi nanti di kalkulator itu menyediakan layanan yang namanya plus dan minus. Nah, masing-masing mempunyai dua inputan. Plus ini memiliki dua inputan, antara lain bilangan A dan bilangan B. Nah, outputnya masing-masing ini juga satu, which is merupakan hasil dari penjumlahan. Kalau misalkan plus berarti hasil penjumlahan, misal 3 tambah 2 hasilnya adalah 5 gitu. Kalau minus, misalkan 3 minus 2 hasilnya adalah 1. Nah seperti itu kurang lebih. Jadi hasilnya satu bilangan aja. Dan kemudian kita nanti akan menggunakan beberapa HTTP method. HTTP method sudah saya jelaskan ya kemarin ya. Yang pertama kita akan menggunakan post untuk fungsi plus. Jadi kita akan menggunakan post untuk fungsi plus. Nah kalau post itu nanti parameternya ada di body request, ada di bodinya. Kemudian yang kedua get untuk fungsi minus. Kalau get kemarin di mana? Di bagian URL-nya. Jadi seperti itu ya perbedaannya. Nanti sambil jalan sambil kita pahami. Kalau misalkan masih ngambang gitu untuk penjelasannya. Nah, seperti yang pernah saya jelaskan pada materi-materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita bisa untuk meminta sebuah layanan dari sebuah aplikasi di server atau web web application. Nah itu caranya dengan menggunakan web service. Nah untuk menghit layanan yang disediakan oleh web service, maka yang perlu kita lakukan adalah memanggil endpoint dengan menggunakan URL. Nah kita anggap endpoint itu adalah fungsi yang akan kita sediakan di layanan yang akan kita buat. Dalam kasus ini adalah plus dan minus. Nah artinya apa? Saya kasih contoh untuk yang pertama fungsi plus. Nah nanti aplikasinya kurang lebih seperti ini ya. Localhost HTTP localhost, kemudian portnya 3000, kemudian plus calc, pathnya adalah pathnya adalah calc, kemudian fungsinya adalah plus, dan HTTP metodenya adalah post. Benar ya, HTTP metodenya adalah post, fungsinya plus. Nah kita dapat mengirimkan requestnya itu lewat body, parameternya lewat body, seperti yang saya bilang tadi, lewat body request. Jadi nanti kita pakainya ini ya, JSON ya, body raw kemudian JSON. Saya ulang. Oke. Nah di sini nanti kita nulis A sama dengan 3, B titik 2 atau sama dengan 2 kayak gini. Nah sekarang kita cek maksudnya ini apa. Saya meminta layanan ke localhost di port 3000 dengan endpointnya adalah plus, kalkulator plus, kalkulator yang fungsinya plus melalui HTTP method post.
dengan konten seperti ini, di mana A adalah 3, A adalah bilangan 3, kemudian B-nya juga bilangan 2. Jadi nanti A ditambah B, 3 ditambah B, 3 ditambah 2. Hasilnya apa? Coba kita send klik. Nah, kita tarik ke atas. Nah, ternyata hasilnya seperti ini. Kita mendapat respon hasilnya seperti ini. Inputnya adalah A sama dengan 3, B sama dengan 2, dan hasilnya adalah 5 karena 3 plus 2 adalah 5. Jadi seperti itu. Oke, ini sebagai contoh aja, untuk kita. Jadi beginilah cara kerja web service gitu, cara kerja RESTful web service. Oke. Jadi yang perlu diingat adalah kita menuliskan parameter itu di body. Ini untuk HTTP method post. Jadi untuk HTTP method post parameternya ada di body. Kemudian ketika kita klik send, itu dia mengirimkan request ke server. Jadi mengirimkan request ke server. Kemudian kita anggap servernya ada di tempat lain, walaupun ini di komputer saya ya, walaupun kenyataannya di komputer saya, tapi melalui jaringan bisa kita simulasikan, bisa kita ibaratkan si body requestnya ini kita kirim lewat jaringan, kemudian server menerima request kita, kemudian diolah, kemudian dibalikkan dalam bentuk respon seperti ini, HTTP respon seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita coba yang minus. Kita bisa pakai HTTP method get, berarti HTTP localhost, kemudian portnya adalah 3000, pathnya calc, kemudian minus 3 minus 2, 3/2. Nah, kalau tadi parameternya di ini ya, kalau yang HTTP method post itu parameternya di body, AB-nya itu ada di body. Nah, sekarang kalau kita pakai HTTP method get, itu AB-nya ada di URL. Ini A, 3 ini A, kemudian 2 ini B. Nah, sekarang kita coba, kita nggak perlu, kalau kita pakai HTTP method get, kita nggak perlu body ya. Jadi langsung kirim aja, klik. Nah, ternyata langsung keluar hasilnya. Jadi kita merequest melalui endpoint ini, kemudian dikirimlah request ini ke server. Server membalas dengan pesan seperti ini, dengan HTTP respon seperti ini. Oke, itu kurang lebih penjelasan yang dapat saya jelaskan sebagai sebuah contoh kasus untuk permasalahan yang akan kita bahas. Barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, nanti boleh bertanya lewat langsung bertanya lewat saya. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan kemudian kita bisa melihat juga ya, HTTP responnya itu kodenya apa, status kodenya apa. Kalau 200 oke. Kalau 401 apa kemarin? Ini bisa kita lihat di sini. Kalau 500 internal server error, ya seperti itu. Ini juga sama. Jadi itu ya bedanya post sama get. Sekarang harusnya sudah kebayang karena kemarin sudah menerima materi itu di materi web service. Saya rasa harusnya sudah paham sampai di sini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan lanjutkan prakteknya di part selanjutnya. Saya tutup sekian dulu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.